Dahulu kala ada dua buah kerajaan, Kediri dan Jenggala. Kedua kerajaan itu berasal dari sebuah kerajaan yang bernama Mangkuban. Raja Erlangga membagi kerajaan itu menjadi dua untuk menghindari perang saudara. Namun sebelum meninggal, Raja Erlangga berpesan bahwa kedua kerajaan itu harus disatukan. Pada saat Raden Panji datang ke Kediri untuk menikah dengan Sekartaji, putri itu sudah menghilang. Raden Panji sangat kecewa. Ibu tiri Sekartaji membujuknya untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan putrinya sebagai pengganti Sekartaji. Namun Raden Panji menolak. Raden Panji kemudian berkelana, ia mengganti namanya menjadi Ande Ande Lumut. Pada suatu hari ia tiba di desa Dadapan. Ia bertemu dengan seorang janda yang bisa dipanggil Mbok Rondo. Mbok Rondo mengangkat anak dan sejak itu ia tinggal di rumah Mbok Rondo. Ande Lumut kemudian minta ibu angkatnya untuk mengumumkan bahwa ia mencari calon istri. Tolong umumkan kepada masyarakat desa Dadapan bahwa saya ingin mencari seorang istri. Iya, Ande anakku. Kecoro, diumumkan kepada masyarakat desa Dadapan bahwa anak angkat saya Ande Lumut ingin mencari calon istri. Siapa yang berminat datang saja ke rumah Simbok. Maka berdatanganlah gadis-gadis dari desa-desa di sekitar Dadapan untuk melamar Ande Lumut. Tak seorang pun ia terima sebagai istrinya. Yang merasa kami ingin melamarnya. Sebentar, saya panggilkan. Ande anakku, lihatlah, gadis-gadis cantik ini ingin melamarmu. Pilihlah satu di antara mereka menjadi calon istrimu. Tidak mau, Mbok. Suruh saja dia orang pulang. Kata Ande anakku, dia tidak mau memilih kalian. Pulang saja. Sementara itu, Sekartaji berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Ia berniat untuk menemukan Raden Panji. Ia berkelana hingga tiba di rumah seorang janda yang mempunyai 3 anak gadis, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan si bungsu Kelenting Biru. Ibu janda menerimanya sebagai anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Iya. Kelenting Kuning, cara membereskan pekerjaan rumah. Sana, nih. Bangau itu kemudian mengibaskan sayapnya dan pakaian yang harus dicucinya Kelenting Kuning berubah menjadi bersih. Peralatan dapur sudah dibersihkannya. Setelah itu Bangau terbang kembali. Ini, langsung rekam Fitri mau gini-gini. Ibu, jangan takut. Aku datang untuk membantumu. Makasih ya. Ia pun sengaja menyuruh Kelenting Kuning mencuci sebanyak mungkin pakaian agar ia tidak dapat pergi. Kelenting Kuning, datanglah ke rumah Mbok Rondo karena di sana ada seorang pemuda yang ingin mencari calon istri. Oh ya, baiklah. Udah ya? Ia pun sengaja menyuruh Kelenting Kuning mencuci sebanyak mungkin pakaian agar ia tidak dapat pergi. Ibu, bolehkah aku pergi ke desa Dadapan? Kamu boleh pergi asalkan pekerjaanmu selesai. Tapi Bu, aku ingin. Bu, nih, aduh. Di perjalanan mereka tiba di sebuah sungai yang sangat lebar. Ayo anak-anak gadisku. Tidak ada jembatan atau perahu. Tidak ada jembatan atau perahu yang melintas. Mereka kebingungan, lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa menghampiri mereka. Ayo anak-anak gadisku, mari kita pergi ke desa Dadapan. Di sana ada seorang calon pria yang sedang mencari calon istri. Ayo, mana kita? Ibu, bagaimana kita mau menyeberang? Datang. Oh iya, Kang. Apakah kalian mau bersebangan?
Tentu saja. Tentunya kalian harus memberiku imbalan jika ingin suka. Kamu uang berapa? Aku Tidak usah kasih uang kepadaku. Anak gadis bukan jadi cantik. Aku mau mereka menciumku sebagai imbalan. Baiklah. Keluar. Nanti sampai keluar nanti. Nah, Bu Rondo, di mana anakmu? Kami ingin melamarnya. Sebentar, saya panggilkan. Andi anakku, lihatlah, ada gadis cantik ingin melamarmu. Pilihlah satu di antara mereka menjadi calon istrimu. Tidak, Mbok, aku tidak mau. Aku tidak mau mengambil kasih Yu Kangkang sebagai istriku. Tidak mau menerima lamaran kalian. Lebih baik kalian pulang saja. Ibu, bagaimana pemuda itu tahu bahwa nanti kita bertemu dengan raksasa itu? Sudahlah, kita pulang saja. Ayo. Kelenting kuning sudah menyelesaikan semua tugasnya. Berkat bantuan bangau ajaib, bangau itu memberi sebatang lidi. Kelenting kuning pun berangkat. Tibalah ia di sungai besar. Kepiting raksasa itu mendatanginya untuk menawarkan jasa bahwanya ke seberang sungai. 3. Ibu, aku pergi ke desa Derapan deh. Saya kan? Iya. Papa nggak buka. Aduh, gimana ini? Gimana aku mau nyebrang? Sri Bangau. Ini saya datang mbak ini. Kamu bilang kalau keluarganya tuh. Terima kasih. Saya tahu. Ya bilang aja nggak. Kelenting kuning mencabut Yuyu Kangkang dengan lidi pemberian bangau. Kepiting raksasa itu pun lari ketakutan. Kelenting kuning kemudian mendekati tepi air sungai dan menyabatkan lidinya sekali lagi. Air sungai terbelah dan ia pun bisa berjalan di dasar sungai sampai ke seberang. Hai gadis, ayo. Mau aku seberangkan? Mari konterkan. Tidak usah. Ayolah, nggak usah membayar. Cukup sebab. Aduh. Kamu jalan ke sini. 3. Mbok Rondo pun terdiam. Ia mengikuti ande-ande lumut menemui gadis itu. Kelenting kuning terkejut sekali melihat ande-ande lumut adalah tunangannya, Raden Panji Asmarang Bangun. 3. Makan bunga ini untuk 3. Mbok, ande-ande lumutnya mana? Di kamar, sebentar saya panggilkan. Dah yuk. Andi anakku, lihatlah, ada gadis cantik ingin melamarmu. Belum. Iya. Andi anakku, lihatlah. 3. Lihatlah, ada gadis cantik yang ingin melamarmu. Lihatlah. Yang mulai siapa? Yuk. 3. Lihatlah, gadis cantik ini ingin melamarmu. Tetapi kau tak perlu menemuinya. Badannya bau seperti bau kotoran ayam. Lebih baik aku suruh dia pulang saja. Jangan Bu, biarkan saja. Dia adalah gadis satu-satunya gadis yang menyeberang tanpa bantuan Yu Kangkang. Tetapi, iya. Akhirnya kita bertemu kembali. Apakah kamu menikah denganku? Mau. Raden Panji kemudian membawa Dewi Sekartaji dan Mbok Rondo dadapan ke Jenggala. Raden Panji dan Dewi Sekartaji pun menikah. Kerajaan Kediri dan Jenggala pun dipersatukan kembali.